Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku Muslim 81 dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya. Yuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kompas Salim 81 dimanapun kalian berada ya. Sekarang saya akan memberikan ilmu tentang hukum bersabar ya. Hukum bersabar. Ketahuilah wahai saudaraku sesama muslim, semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu dengan ruh ya. Darinya, sungguh kesabaran merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Al-Quran ya, As-Sunnah dan Ijma. Demikian pula dalam pandangan akal ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sabar dalam kitabnya yang mulia pada 90 sekian tempat dengan ragamnya yang menunjukkan kewajiban sikap tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala memberitakannya sebagaimana dalam firman-Nya di surah Ali Imran ayat 200 ya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah ya supaya kamu beruntung ya. Yang kedua yaitu larangan kebalikannya. Sebagaimana dalam firman-Nya ya sahabatku semuanya di surah Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati ya. Dan Rasul-Rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Sahabat yang beriman, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah memohon pertolongan dengannya ya di surah Al-Baqarah ayat 153 ya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ya. Selanjutnya sahabat-sahabatku semuanya, pujian bagi pelakunya. Sebagian dijelaskan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 177. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa ya. Cinta Allah Subhanahu wa taala bagi mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya di surah Al-Imran ya ayat 146, Allah menyukai orang-orang yang bersabar ya. Selanjutnya Allah senantiasa bersama mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat 46. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kesabaran adalah lebih baik bagi pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat 25 ya. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi baik bagi orang yang bersabar dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 96, sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan tanpa batas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya sahabatku semuanya di surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas ya. Kabar gembira bagi orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya adalah dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Demikian pula dalam As-Sunnah yang penuh dengan perintah untuk bersabar diantaranya yaitu
Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin ya, semua urusannya adalah baik baginya. Itu hanyalah didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur, itulah kebaikan baginya. Dan jika dia mendapatkan keburukan, maka dia bersabar, itulah kebaikan baginya ya. Adapun ijma, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitabnya ya, ia bersabar merupakan kewajiban sebagaimana disepakati oleh umat ini ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, maka orang yang berakal mesti meyakini bahwa segalanya telah ditentukan. Ada yang telah terjadi sehingga tidak bisa ditolak, juga ada yang belum terjadi. Kala itu manusia sama sekali tidak ikut serta dalam menyusunnya. Lalu jika terpaksa ia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, maka hendaklah ia bersiap siaga dengan dua tunduk yang berguna, ya. Pertama kesabaran, kedua adalah ridho ya. Itu semua dengan harapan semoga ia mendapatkan balasan sempurna atas apa yang dilakukannya. Berapa banyak kesulitan yang sulit dihadapi oleh semua makhluk di dunia ini. Akan tetapi ternyata ia bisa dilenyapkan hanya dalam sekejap mata ya. Dan hendaklah seorang hamba yang taat mengetahui bahwa kewajiban bersabar itu berlaku secara umum bukan secara rinci. Sebagaimana akan dijelaskan pada tempat tepat nantinya ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, ternyata memang semuanya pondasinya harus kuncinya adalah sabar. Dan Allah bersama orang yang sabar ya. Allah bersama orang yang sabar dan Allah akan memberikan pahala untuk orang yang bersabar ya. Sekian ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ilmu kesabaran ini menjadi manfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.